Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana hudan linnasi minaz zulumati ilan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilma yanfa'uni. Amma ba'd, kaum muslimin mukminin rahimakumullah. Kita bersyukur kesempatan kali ini Allah takdirkan kita berjumpa dalam tempat yang paling mulia, yakni Baitullah, dan di pertemuan yang mulia, yakni Majelis Thalabul Ilmi. Mudah-mudahan sampai akhir hayat kita senantiasa didekatkan oleh Allah dengan Baitullah, dan mudah-mudahan kelak meninggal kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Dan juga ini sudah mulai musim hujan. Kita sikapi dengan nilai-nilai keimanan. Jangan sampai hujan kita sikapi dengan nafsu, karena hujan adalah makhluk ciptaan dari Allah. Ketika turun hujan, sikapi dengan nilai keimanan, karena di dalamnya ada nilai ibadah. Terkadang kita kalau melihat mendung dalam perjalanan belum sampai rumah, doanya agar hujan turun kalau sudah sampai rumah. Kalau pagi mau beraktivitas kemudian mendung nampak, dalam hati kita doa, mudah-mudahan hujannya nanti kalau saya sudah sampai tempat kerja. Terkadang hal itu dikabulkan oleh Allah, tapi kadang juga yang dikabulkan doa manusia yang lain, karena orang lain juga sama-sama berdoa tentang hujan, yang terkadang kita juga berbeda doanya dengan orang lain. Orang lain mintanya hujan, kita mintanya terang, atau kita mintanya hujan, yang lain mintanya terang. Maka sikapilah dengan nilai keimanan. Di antaranya adalah jangan mencela hujan. Kalau itu turun, maka kita doa, Allahumma shayyiban nafi'an. Minimal itu, ya Allah, mudah-mudahan hujan ini membawa nilai kemanfaatan. Kalau tidak bisa bahasa Arab, bisa menggunakan bahasa Indonesia. Ya Allah, hujan kau turunkan ini mudah-mudahan memberikan kemanfaatan. Kalau menggunakan bahasa Indonesia, kira-kira Allah paham apa tidak? Paham. Boleh, silakan. Bahasa Inggris silakan. Bahasa Jawa silakan. Pakai bahasa manapun dipersilahkan. Tetapi yang terbaik adalah doa maksurat, yang memang lafziyahnya, lafadznya itu dari Al-Quran maupun Al-Hadis. Tapi kalau kita tidak mampunya bahasa daerah kita, tidak apa-apa.
itu lebih baik daripada tidak berdoa atau mencela. Contoh perbuatan mencela, walaupun dalam hati, ya hujan lagi, saya belum sampai rumah sudah hujan. Kira-kira Allah mendengar tidak? Tidak perlu bersikap demikian. Mau ke masjid hujan, udah. Kalau datang di sana ada pahala yang tidak diberikan saat tidak hujan. Dari rumah bawa payung Pak, atau pakai mantel ya naik motor ya, atau pakai mobil ke masjid, nanti kan mobilnya kotor ya, motornya juga kotor. Berarti nambah amal ibadah kita. Nyuci motor berarti itu bagian ibadah karena turunnya hujan. Nyuci mobil ini bagian ibadah. Bawa payung yang tadinya tidak bawa payung, ini nambah ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini karena musim penghujan mulai datang, sikapilah dengan nilai-nilai keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hujan ya, alhamdulillah. Kena air hujan, mudah-mudahan jadi sehat. Begitu. Nah, jangan sampai kita mencela hujan sama dengan mencela yang menurunkan air hujan. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kitab Fathul Majid karya Syekh Abdurrahman Hasan Al-Utsaimin rahimahullah taala, halaman 384. Kemarin sudah sampai kepada jenis-jenis perbuatan manusia pada hari ini yang mereka tidak paham maknanya. Mudah-mudahan ini ada empat macam jenis manusia bisa nanti selesai pada pertemuan kali ini. Yang pertama saya ulang sekilas karena kemarin baru dibaca ya. Wa qad su'ila Syekhun al-Musannif rahimahullah hadil ayah wajaba bimahasiluhu zakara anis salafi fi anwa'u mimma yaf'alun nas al-yawm wa la ya'rifuna ma'naha. Al-Musannif pengarang ini ditanya tentang satu permasalahan, kemudian jawabannya adalah sebagaimana rangkuman dari para ulama salaf bahwasanya jenis-jenis perbuatan manusia pada hari ini bermacam-macam. Mereka tidak paham dengan maknanya, mereka tidak paham tentang perbuatan tersebut. Famin dzalika al-amalu sholihul ladzi yaful katsiru minan nas ibtigha'a wajhillahi. Yang pertama adalah perbuatan baik yang dilakukan oleh kebanyakan dari manusia, mereka semata-mata mencari ridho Allah, mencari wajahnya Allah. Mencari wajahnya Allah berarti semata-mata mengharapkan ridho dari Allah. Min shadaqatin wassolatin wasilatin wa isani ilan nas wa taraka zulmin wa nawu dzalika bima yaf'aluhu al insan au yatruhu khalisan lillahi. Contohnya perbuatan adalah sedekah, salat, silaturahim, berbuat baik kepada manusia, meninggalkan perilaku zalim dan jenis-jenis yang lainnya yang dilakukan oleh manusia atau meninggalkannya khalisan lillah, murni karena Allah. Lakinnahu la yuridu sawabahu fil akhirah. Dia murni karena Allah, tetapi dia tidak berkeinginan mendapatkan pahala di akhirat. Innama yuridu ayujaziyahullahu bihifzi malihi wa tanmitahi au hifzi alhi wa iyalihi au idamatin ni'ami alaihim. Nah, tetapi yang diinginkan
adalah agar dijaga oleh Allah. Berbuat amal ingin dijaga oleh Allah, apanya? Hartanya ingin dijaga oleh Allah. Usahanya agar terus bisa berkembang. Keluarganya, anaknya, istrinya agar dijaga oleh Allah. Agar supaya nikmat-nikmat yang diberikan kepadanya itu langgeng, terus mengalir. Ada orang yang seperti itu. Ibadahnya lillah karena Allah semata. Tetapi dia tidak ingin mengharapkan pahala di akhirat. Inginnya agar yang dimiliki dijaga oleh Allah, agar Allah bisa mengembangkan yang dimilikannya, keluarganya dijaga dan sebagainya. Wala himmatala fi talabil jannah wal harba minan nar. Dia tidak ada keinginan untuk masuk ke dalam surga dan tidak ada himmah untuk terhindar dari api neraka. Tidak ada dalam hatinya keinginan masuk ke dalam surga atau terhindar dari api neraka. Fahadza yuti sawabu amli fid dunya wa laysa fil akhirati min nasibin. Nah, di dunia itu akan dikasih oleh Allah. Keluarganya akan dijaga oleh Allah. Hartanya dijaga oleh Allah. Usahanya berkembang. Suami, istri, anak, keluarga dijaga oleh Allah. Itu dikasihkan oleh Allah sesuai dengan apa yang dia inginkan. Tetapi di akhirat tidak ada bagian. Enggak ada bagian besok ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. An-nausani, jenis yang kedua. Yang pertama paham ya Pak ya? Ikhlas karena Allah tapi tidak ingin mendapatkan pahala, tidak ingin dimasukkan ke surga, enggak ingin dihindarkan dari api neraka, harapannya agar yang dimiliki oleh dirinya bisa dijaga oleh Allah. Yang nomor dua, wa akbar minal awwali wa akhwaf wa huwa alladzi dzakara Mujahid fil ayah annaha nusilat fihi wa huwa ayya'mala a'malan salihatan wa niyyatu riya'an nasi la talaba sawabal akhirah. Jenis perbuatan yang kedua ini lebih besar daripada yang pertama dan lebih dikhawatirkan. Yang pertama tidak boleh ya. Ini jenis yang tidak diperbolehkan. Karena judul daripada bab ini kan memang sedang membahas tentang babun minasirki iradatul insan bi amali dunya. Bagian dari syirik seseorang berbuat karena kepentingannya dunia, bukan kepentingan akhirat. Yang kedua lebih dikhawatirkan, sebagaimana hal itu yang dijelaskan oleh Imam Mujahid rahimahullah ta'ala ketika menafsiri ayat di atas, bahwa ayat itu diturunkan karena manusia itu berbuat kebajikan tapi niatnya ingin dilihat oleh Allah. Wa niyatuhu riya'un nasi. Dia berbuat itu karena riya, karena ingin dilihat oleh manusia. Perbuatannya baik, amalan salihah, amal soleh. Masih ingat kemana amal soleh? Amal soleh itu adalah perbuatan yang merujuk kepada Al-Quran maupun As-Sunnah. Itu namanya amal soleh. Itu dilakukan. Dasarnya Al-Quran ada, dasarnya hadis ada. Tetapi niatnya keliru. Niatnya ingin dilihat oleh manusia dan dia tidak menginginkan, dia tidak meminta sawabal akhirah. Dia enggak minta pahala sama Allah. Hadirin rahimakumullah, maka kalau kita beribadah upayakan minta pahala sama Allah. Kenapa saya datang ke masjid? Minta pahala sama Allah. Karena meminta pahala bagian dari ketauhidan. Jangan sampai kita tidak meminta kepada Allah, mintalah kepada Allah. Perbuatan amal soleh apapun, mintalah ganjaran kepada Allah. Ya, minta ganjaran pahala kepada Allah.
Bentuk ganjaran apa? Ada yang masih ingat pada pertemuan yang dulu? Apa coba bentuk ganjaran dari Allah itu apa? Ada yang masih ingat? Yuk dibuka bab-bab sebelumnya ya. Ganjaran Allah apa? Bentuknya apa? Uang, kesehatan, pahala. Pahala itu kayak apa? Atau nanti masuk surga? Atau dihindarkan dari neraka? Yuk kemarin sudah. Ya. Oh enggak. Bersama dengan orang-orang yang soleh. Bisa melakukan amal soleh. Ya. Jadi selalu dalam hidayah untuk berbuat kebajikan. Itu salah satu bentuk pahala Allah. Salah satu bentuk pahala Allah adalah kita mendapatkan petunjuk dari Allah untuk senantiasa berbuat kebajikan. Jadi itu bagian dari pahala. Kalau kita rajin ke masjid, rajin sedekah, infak, zakat, thalabul ilmi dan sebagainya, itu berarti apa? Kita sedang mendapatkan pahala dari Allah. Pahala itu yang dilakukan dulu. Yang dilakukan kita kasih pahala itu. Ada juga bentuk pahala itu adalah dosa-dosa kita dihapuskan. Ya enggak? Nah, kurang lebih begitu kemarin. An-nausalis, jenis yang ketiga, ayya'mala a'malan salihah yaqsudu biha malan. Berbuat amal sholih, berbuat kebaikan, kebenaran, tapi orientasinya untuk mendapatkan harta, melakukan ibadah, melaksanakan perintah Allah, melaksanakan perintah Rasulullah, tapi motivasinya apa? Motivasinya untuk mendapatkan harta. Mislu ay hajja yahuju ay yahujja, mislu ay yahujja limali yahudu ayuhajiru lidunya yusibuha awimuratan yusayata zawwajuha. Nah, contohnya orang haji karena kepentingannya harta. Ya, kepentingannya harta yang akan dia ambil dengan haji, maka dia akan memperoleh harta yang lainnya. Atau hijrahnya seseorang karena urusan dunia yang dia inginkan. Kalau ini sudah sering dikaji ya, bab niat ya. Yang hadis menyatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Wa man kana hijratuhu ilal rasul. Selesai ya. Sering dikupas. Nah, dijelaskan di sana juga ada yang pemuda hijrah karena urusan perempuan yang mau dinikahi. Perempuan mau dinikahi, kok malah hijrah ke Madinah. Berangkat pemuda ini ke Madinah. Dia dapat perempuan itu, tapi tidak mendapatkan bagian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hijrah karena urusan dunia. Atau perempuan yang ingin dipersuntingnya, yang mau dinikahinya. Ayujahidu li ajil mahnam, atau dia jihad di jalan Allah karena kepentingan ghanimah. Ingin mendapatkan ghanimah. Saya ikut berangkat perang. Nanti kalau menang kan dapat ghanimah. Ghanimah itu halal. Ghanimah itu salah satu sumber mal pada zaman Rasulullah dan para sahabatnya. Jadi kalau perang menang, ghanimah itu halal. Begitu juga kalau kita kalah, udah jadi milik mereka. Nah, kalau orang jihad itu kemudian orientasinya urusan ghanimah, maka masuk kategori yang ini tidak diperbolehkan.
Faqad dzakara aidun hadzal naw fi tafsiril ayat kama yata'allamu rajul yadil masdati ahlihi aw maksabuhum aw riyasatihim aw yata'allamul Qur'an yuwazifu ala sholati lati wazifatil masjid kama huwa waqa katsiran. Nah, contoh lain begini. Ini mungkin banyak kejadian pada umat manusia, umat muslim. Sebagaimana juga dijelaskan dalam menafsiri ayat tersebut. Sebagai contoh adalah seseorang yang belajar karena kepentingan sekolahan yang dimiliki oleh keluarganya. Nah, ada sebuah keluarga memiliki lembaga pendidikan. Karena itu milik keluarga, maka di antara keluarganya suruh studi S1, S2, dan seterusnya. Tujuannya apa? Nanti biar pegang madrasahnya. Biar nanti orang itu pegang sekolahan milik keluarganya. Ini sudah melenceng dari ketauhidan. Karena kepentingannya apa? Kepentingan ingin mengolah madrasah milik keluarganya. Atau yang kedua, karena kepentingan pekerjaan. Hati-hati. Kepentingan pekerjaan. Orang belajar, orang studi, tapi niatnya nanti agar mendapatkan pekerjaan ini. Ini terjadi pada era-era sekarang dan juga dahulu. Ini otokritik untuk kita ya. Udah ini untuk kita saja coba. Kita nyekolahkan anak kita kemana? Oh ke sana. Kenapa? Ingin jadi ini. Dalam pandangan tauhid ini sudah tidak murni lagi, sudah campur. Nah, ikhlas kan ini ya, murni ya, campur itu. Baru kita lakukan ya Pak ya. Kita lakukan enggak? Atau dulu kenapa kita sekolah? Yo. Dulu saya sekolahnya di mana, kuliahnya di mana, tujuannya apa? Ini dikritik oleh ilmu tauhid. Tidak diperbolehkan. Karena dia berarti thalabul ilmi kan perintah. Kuliah kan perintah. Sekolah kan perintah. Tapi niatnya sudah tidak khalisan lillahi. Ingin mendapatkan pekerjaan. Maka kalau kita nanti punya anak, sudah siap sekolah, sudah siap kuliah, luruskan betul. Luruskan betul kenapa disekolahkan di tempat itu. Jangan karena kepentingan pekerjaan. Nanti Allah kasih pekerjaan, tapi di akhirat belum tentu mendapatkannya. Luruskan, niatkan. Dimanapun sekolah dipersilahkan. Auriyasatihim. Nah, ada lagi orang studi karena jabatan. Ada enggak Pak? Karena urusan jabatan saya studi lagi. Karena saya mengincar sebuah jabatan atau saya sudah punya jabatan, masa saya belum melanjutkan studinya, maka saya studi. Auriyasatihim karena riasah, karena jabatannya, karena ingin kepemimpinannya. Maka betapa banyak orang-orang sekarang itu melanjutkan studinya kepentingannya untuk jabatan. Betul apa tidak Pak? Ada enggak? Hati-hati ini. Mereka akan mendapatkan Pak. Allah kasihkan ya sesuai dengan kehendak Allah terhadap hamba yang dikehendaki oleh Allah. Tapi nanti di akhirat wamalahum fil akhirati nasib. Di akhirat enggak dapat nasib, enggak dapat bagiannya. Atau ini ada lagi, beliau menjelaskan, atau orang mempelajari Al-Qur'an, orang belajar Al-Qur'an, kemudian dia rajin sholat agar jadi pengurus masjid.
saya nggak habis pikir ya, masa orang kepengen jadi pengurus masjid ya? Biasanya pada nggak mau ya, iya nggak? Biasanya pada nggak mau jadi pengurus masjid, nggak digaji kok. Jadi takmir digaji nggak Pak? Enggak lah, nggak digaji. Oh, itu memang perjuangan di jalan Allah gitu ya. Tapi dalam kitab ini dijelaskan rajin ke masjid agar jadi pengurus masjid. Kalau begitu ada nggak orang yang kayak gini? Kama huwa waqo kasiron. Sebagaimana sekarang banyak terjadi. Beliau zaman dulu udah bilang begini Pak. Beliau udah bilang gini dulu. Sekarang ini sudah banyak terjadi. Bilangnya dulu. Berarti sekarang tambah apa habis? Biasanya urusan masjid itu pada nggak mau ya. Karena urusan masjid itu ya mempersiapkan pikiran, tenaga, harta semuanya dicurahkan untuk masjid. Kita nggak mendapatkan apa-apa gitu ya. Tetapi ada orang Pak, ya, mohon maafin di sini. Ada orang yang ingin mendapatkan itu, maka dia rajin ke masjid, rajin mengkaji ayat Al-Quran dan lain sebagainya. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya atau menanggapi, dipersilakan. Lanjut. An-Nawawi yang nomor 4. Nah, tadi yang nomor 3 sudah. Nomor 4, ayya'mala bi ta'atillahi mukhlishan bidzalika lillahi wahdahu la syarikalah. Lakinnahu ala amalin yukaffiruhu kufran yahrujuhu anil islami mislul yahud wan nasara idza abadullaha aw tasaddaqu aw samu ibtigha'a wajhillahi wal darul akhirah wa mislu katsirun min hadzal ummah alladzina fihim kufrun aw syirkun akbarun yuhriju minal islami bil kulliyah. Potong situ dulu. Saya sering ditanya Pak, urusannya nomor 4. Banyak orang tanya. Jenis amalan yang mencari bukan untuk Allah adalah dia berbuat ketaatan kepada Allah murni. La syarikalah, enggak menyekutukan sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi perbuatan yang dilakukan oleh orang itu ada yang menyebabkan keingkaran, yang menyebabkan orang itu keluar dari agama Islam. Seperti orang Yahudi dan Nasrani ketika mereka menyembah Allah atau mereka bersedekah, mereka berpuasa ingin mendapatkan ridho dan kampung akhirat. Dan contoh semacam ini banyak terjadi pada umat-umat sekarang. Mereka ingkar dan syirik yang menyebabkan keluar dari agama Islam secara keseluruhan. Apa maksudnya? Orang yang tidak beragama Islam berbuat amal seperti apapun, dia tidak akan mendapatkan bagian di akhirat. Kadang saya sering ditanya kalau pengajian Pak, Ustaz, di kampungku itu ada orang baik sekali. Wah, pokoknya urusan kebaikan itu ya luar biasa. Urusan sedekah, bantu, semuanya luar biasa. Tetapi agamanya tidak Islam, bagaimana? Saya tanya gitu. Ini jawabannya apa ya? Ini apa? Ini jawabannya. Diterima tidak? Tidak. Walaupun ikhlas, walaupun semuanya. Tetapi dia ada perbuatan yang menyebabkan keluar dari Islam dengan
kufrun atau syirkun, dengan dia kafir atau syirik dilakukannya, keluar dari agama Islam. Ini bukan masalah toleransi atau intoleransi ya. Ini akidah. Menurut pandangan Islam. Kalau menurut pandangan agama mereka, ya diterima. Kita yang ditolak, iya enggak? Iya, mereka punya keyakinannya begitu. Orang yang tidak beragama di sisi Yahudi Nasrani, ya ditolak amalnya. Sama umat Islam juga punya pemikiran dan keyakinan itu, dan itu ada dasarnya, tidak semata-mata. Kenapa? Karena dia tidak mempercayai kepada Allah. Dia tidak memurnikan kepada Allah, tidak mengakui Allah dan tidak mengakui utusannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak percaya dengan Nabi itu sudah menyebabkan amal kita hapus. Tidak percaya dengan ayat Al-Quran menyebabkan hapus. Nggak percaya dengan hadis Nabi itu sama dengan menghapuskan amal-amal yang dilakukan. Maka bersyukur kita masih Allah kasih hidayah dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Idza ata'ullaha ta'atan khalisatan yuriduna biha sawaballahi fid daril akhirah. Walaupun mereka taat kepada Allah, ikhlas, dan mereka mendapatkan pahala di akhirat, lakinnahum ala a'malin tukhrijuhum minal islami wa tamna'u qabula a'malihim. Tetapi walaupun demikian, perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan menyebabkan keluar dari agama Islam dan tercegah dari terkabulkannya amal-amal mereka. Jadi keluar dari agama Islam itu menyebabkan apa? Menyebabkan orang itu tidak diterima amalnya. Atamna'u qabula a'malihim, tercegah. Berarti amalnya dicegah, tidak bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahadan nau aidan qad dzakara fi hadhil ayah an Anas bin Malik wa ghairu. Jenis daripada amal ini juga telah disebutkan tafsirnya dalam ayat ini dari Anas bin Malik dan juga yang lainnya. Wa kana salafu yakhafuna minha qala ba'duhum law a'lamu anallaha taqabbala minni sajdatan wahidatan latamnitul maut li anallaha ta'ala yaqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sebagian dari ulama salaf mereka mengatakan begini, sekiranya saya tahu kalau Allah itu menerima satu sujud saja yang saya lakukan, pasti saya akan minta mati. Sekiranya saya tahu kalau Allah itu menerima satu sujud saja yang saya lakukan, saya akan minta mati kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, satu sujud saja diterima oleh Allah. Itu menunjukkan ulama-ulama salaf begitu takutnya kalau amalnya tidak diterima. Satu saja diterima oleh Allah, saya minta mati sekarang. Nah, kalau misalkan sholat yang saya lakukan tadi itu diterima oleh Allah, saya kepingin sekarang mati. Coba. Kenapa? Karena belum tentu nanti amal-amal yang lain diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena betapa banyaknya orang yang beramal tapi orientasinya tadi apa? Bukan untuk Allah
tapi kepentingannya adalah dunia. Meskipun orang Yahudi dan Nasoro ini bukan kepentingan dunia, tapi dia sudah perbuatannya menyebabkan keluar dari ajaran Islam, maka tidak diterima. Kemudian ulama salaf sampai menyitir sebuah ayat dalam surat 5 ayat 27. Surat apa Pak? Surat kelima. Surat kelima. Ayo. Surat kelima enggak hafal. Saya juga enggak berani enggak hafal ya. Coba surat kelima surat apa? Surat Al-Maidah. Di dalam surat Al-Maidah ayat 27 itu mengenakan sesungguhnya Allah itu hanya menerima amalan orang-orang yang bertakwa. Hanya yang diterima oleh Allah. Ini kalau nggak salah konteksnya korban ya. Korban yang diterima itu hanyalah korbannya orang yang bertakwa. Sehingga perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh kita, kalau kita orang yang bertakwa, diterima. Satu saja yang diterima, Masya Allah. Bisa jadi itu bisa menggugurkan yang lainnya. Satu saja kalau diterima. Ini pendapat dari sebagian ulama salaf. Summa qala baqiya ayyuqal idza amala rajul salawatul khams wa zakatu was saumal hajj ibtigha wajila taliban sawabal airah summa ba'dalika amalan qasidan biha dunya mislu ayyahuja waradahullah summa yahiju ba'da aziradunya kama huwa waqi'. Nah, dilanjutkan ada ayat tambahan di sini. Seseorang yang berbuat sholat 5 waktu, zakat, puasa, haji, semata-mata ingin mengharapkan ridho Allah, ingin mendapatkan ganjaran di hari akhirat. Tetapi setelah itu dia berbuat sesuatu yang orientasinya kepentingan dunia. Contohnya adalah orang melaksanakan ibadah haji sebagaimana yang difardukan oleh Allah, kemudian ia berangkat haji lagi untuk yang kali keduanya, tetapi dia kepentingannya untuk urusan dunia. Kepentingannya urusan dunia, sehingga menyebabkan dirinya yang pertama sudah libtigha wajilah ya, mencari dolar, tapi setelah itu dia berbuat atau beramal lagi, tapi kepentingannya dunia. Orang haji ini kan kalau tidak akidahnya kuat mudah goyah Pak. Ya, mungkin beliau menukil haji karena haji kan orang sekampung tahu Pak. Kalau sholat nggak ada yang tahu Pak. Ya, kalau puasa nggak ada yang tahu orang kampung itu. Ya, yang tahu ya kita saja lah. Kita yang tahu kita semuanya. Zakat nggak ada orang tahu kecuali amil. Sedekah nggak ada yang tahu. Tapi haji nih Pak, haji ini orang sekampung tahu. Apalagi sampai ngundang pengajian akbar gitu. Kalau hatinya nggak dijaga betul, emang ya. Kalau tidak dijaga hatinya, emang betul itu. Oke lah mengadakan pengajian atau pamitan, tapi hati dibersihkan dulu. Ini harus murni dulu. Hatinya udah gini dulu. Kalau udah kayak gini, niru Umar bin Khattab, kalau ngasih sedekah tampakkan kepada orang, karena hatinya sudah mantap, nggak tergoyahkan. Setan nggak berani. Loh,
Umar bin Khattab tidur saja ditakuti oleh, ya enggak? Loh, Umar Pak, coba tidur saja ditakuti oleh setan. Itu tidurnya, apalagi kalau bang setan sama kita takut enggak? Mungkin ngeceh sama kita ya. Gitu, semacam itu. Nah, ini dijelaskan haji itu demikian. Nah, yang pertama udah, tapi yang kedua sudah kepentingan yang lain. Maka ibadah haji itu harus betul-betul dibersihkan hatinya. Kalau memang tidak mampu menjaganya, udahlah diam-diam saja, ya. Tidak usah cerita sama banyak orang. Yang minimal tetangga dekat sama keluarga. Minimal itu. Kalau memang masih was-was. Kalau sudah mantap kuat, dan nggak apa-apa. Syiar boleh Pak untuk syiar. Tapi kalau sudah bersih hatinya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ada 4 kriteria ya, yang mudah-mudahan ini sebagai perhatian untuk kita semuanya, jangan sampai tergelincir dengan amal-amal 4 tersebut. Amin ya robbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.